Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana sebetulnya cara pemerintah kita bekerja? Maksudnya, cara mereka berpikir waktu ngelayanin kita semua. Ternyata di balik itu semua ada beberapa pola pikir atau paradigma yang beda-beda. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Pasti pernah kan merasa frustrasi banget pas ngurus KTP yang prosesnya panjang? Atau sebaliknya, ngerasa seneng banget karena ada layanan online yang cepat dan efisien. Nah, semua pengalaman itu, baik yang bikin seneng atau kesel, akarnya tuh dari pola pikir yang beda-beda di dalam pemerintahan itu sendiri. Oke, biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi sederhana aja ya. Anggap aja pemerintah itu manajer sebuah kantin sekolah yang super gede. Terus kita semua, para warganya, itu murid-murid di sekolah itu. Nah, cara si manajer ngelola kantinnya ini bakal nunjukin gimana pola pikir dia. Kita kenalan sama manajer kantin yang pertama. Kita sebut aja dia si Kaku. Nah, si Kaku ini cerminan dari paradigma yang paling tua, namanya Old Public Administration atau administrasi publik lama. Buat si Kaku, yang paling penting itu cuma satu, ketertiban. Pokoknya semua harus sesuai aturan. Bukan soal makanannya enak atau muridnya senang, bukan. Yang penting semua prosedur di buku panduan tebel itu diikutin, titik. Persis kayak birokrasi zaman dulu yang kaku banget. Coba deh bayangin kantinnya si Kaku. Semua murid dapat menu yang sama persis. Nggak ada bedanya. Mau minta tambah sambal? Wah nggak bisa. Nggak mau pakai sayur? Lupakan aja. Fokusnya itu di proses. Di aturan, bukan di kepuasan murid. Hasilnya, ya emang sih jadi stabil dan bisa ditebak, tapi antriannya, panjang banget, dan pelayanannya super duper lambat. Nah, karena pelayanan si Kaku itu lambat banget dan bikin banyak orang frustrasi, muncullah tuntutan buat berubah. Dari sinilah lahir manajer baru dengan ide-ide yang lebih segar. Kita panggil aja dia si pebisnis. Ini adalah gambaran dari paradigma New Public Management. Idenya si pebisnis ini sebenarnya simpel, tapi revolusioner. Dia coba menerapkan prinsip-prinsip dari dunia bisnis ke dalam layanan publik. Tujuannya biar semuanya jadi lebih cepat, lebih efisien, dan tentunya lebih hemat biaya. Cara pandangnya benar-benar diubah total. Nah, ini dia nih perbedaan kuncinya. Kalau dulu di zaman si Kaku kita dianggap sebagai subjek yang tugasnya cuma nurut sama aturan, sekarang sama si pebisnis kita dilihat sebagai pelanggan atau konsumen. Persis kayak di restoran, kepuasan pelanggan jadi ukuran sukses atau enggaknya pelayanan. Jadi di kantinnya si pebisnis, suasananya beda banget. Tujuannya adalah efisiensi. Dia bakal puter otak gimana caranya neken biaya, mulai nawarin pilihan menu yang beda-beda, dan ngukur suksesnya itu pakai angka. Berapa banyak piring terjual, seberapa cepat antriannya. Murid-murid diperlakukan kayak pelanggan yang harus dibuat puas. Eits, tapi ternyata ngelihat warga cuma sebagai pelanggan itu ada masalahnya juga. Kalau semuanya diukur pakai uang dan kecepatan, kadang nilai-nilai kemanusiaan jadi terlupakan. Nah, dari sinilah muncul pola pikir ketiga, si manajer pelayan, atau yang kita kenal sebagai New Public Service. Paradigma yang paling baru ini punya jiwa yang beda banget. Intinya gini, fokusnya bukan lagi cuma ngatur atau bikin efisien, tapi melayani dengan tulus, dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ini bukan lagi soal bisnis, tapi soal gimana caranya membangun komunitas yang lebih baik buat semua. Ini nih pergeseran yang fundamental banget. Kalau si pebisnis itu melayani untuk murid, si pelayan ini melayani bersama murid. Jadi kita sebagai warga negara nggak lagi dilihat sebagai pelanggan pasif yang tinggal terima jadi, tapi sebagai mitra aktif yang diajak ngobrol, diajak diskusi buat bikin layanan yang lebih baik bareng-bareng. Jadi, di kantinnya si pelayan, dia bakal datengin para murid, terus nanya, kalian minggu depan maunya makan apa nih? Keputusan nggak dibuat sendirian, tapi lewat diskusi. Keadilan, misalnya mastiin semua murid, bahkan yang paling diam sekalipun dapat gizi yang baik, itu jadi jauh lebih penting daripada sekedar ngirit uang. Oke, kita udah kenalan sama 3 manajer yang beda-beda banget sifatnya. Terus, apa artinya ini semua buat kita dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat gimana pola pikir mereka ini muncul di layanan publik yang sering kita temui. Yuk, kita lihat contoh nyatanya. Waktu kamu kejebak dalam birokrasi yang panjang dan berbelit buat bikin KTP, nah itu tuh jejak-jejaknya si Kaku. Tapi, pas kamu bisa bayar pajak online dari rumah dengan cepat dan gampang, itu hasil kerjanya si pebisnis. Terus, waktu ada musrenbang di tingkat RT, RW buat mutusin proyek apa yang mau dibangun di lingkunganmu, itulah semangatnya si pelayan yang lagi bekerja. Yang penting banget buat kita ingat, ya ini bukan berarti yang baru itu langsung total menggantikan yang lama.
Nggak gitu. Di pemerintahan modern sekarang ini, kita sering banget nemuin perpaduan dari ketiganya. Kadang kita butuh aturan yang kaku demi keamanan, butuh efisiensi biar cepat, dan butuh dialog biar adil. Semuanya punya tempatnya masing-masing. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak kamu semua buat merenung. Coba deh perhatiin interaksi kamu sama layanan-layanan publik. Manajer kantin yang mana yang paling sering kamu temui? Apakah si kaku, si pebisnis, atau si pelayan? Dan yang lebih penting lagi, menurut kamu manajer seperti apa sih yang paling kita butuhkan untuk Indonesia saat ini? Terima kasih sudah menyimak.